Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab Tuhfatul I'tiqad karya Islam Mahmud Al-Ballah rahimahullah. Nah, kemarin kita telah membahas tentang rukun iman, kufur, dan beberapa hal terkait kufur, nifak, taat maksiat, dosa kecil, dosa besar, taubat, ihsan, cinta, dan benci. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Tafadhol dibaca Pak Noviar. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah, Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammadu benu Abdillahi bani Abdil Muttalibi bani Hashimin wa Hashimun min Quraisyin wa Quraisyun minal Arabi. Nah, tarjim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan Hashim dari Quraisy dan Quraisy dari Arab. Nah, masih antum lanjutkan. Wulida bimakkata amal fili wa uhiya ilaihi ba'da an balagol arba'ina wa awwalu suratin nuzilat alaihi hiya suratu Iqra fi ghori Hira'i. Nah, tarjim. Dilahirkan di Mekah pada tahun gajah dan diberi wahyu setelah mencapai umur 40 tahun, dan surat yang pertama kali diturunkan kepadanya adalah surat Iqra di Gua Hiro. Surat Iqra maksudnya adalah surat Al-Alaq ya, 1-5. Al-Alaq. Nah, masih antum, tafadhol dilanjutkan.
wa asroy Tadi uhiya, sekarang wa wa usriya Nah, wa usriya bihi sallallahu alaihi wasallam ila baitil maqdisi ba'da asyri sinina min bu apa ya mimbu itathu masdarnya di atau sah. bi bi tatah mim bi atatihi Nah, wa wa apa ya urija nah, wa urija bihi ilas samai aitu fa aitu furid furid furidot nah. furidot furidotis solawatul khomsi Kom, solawatul khomsu khamsu. Nah, tarjim. dan diperjalankan menuju Baitul Maqdis setelah setelah 10 tahun setelah kenabian dan diangkat menuju langit, diangkat dan dimi'rajkan menuju langit ketika diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, lanjut masih. Wa ba'da salasati sanawatin minal Isra'i wal Mi'raji umiro bil hijroti minal Makkata ilal Madinati wa kanat ta'rifu biyasriba Kanat tu'rafu. tu'rafu biyasriba Nah, fa fagoyaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asmaha ila thayyib ismaha ila thayyibah ila thayyibah ila thayyibatin washtaharat bil madinatil an-nabawiyyati. Nah, tarjim. Dan setelah 3 tahun setelah Isra dan Mi'raj diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ketika itu Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Kemudian Rasulullah SAW mengganti namanya dengan yang lebih baik dan memberi syarat dengan Madinah ya. Terkenal lagi. Dan terkenal dengan nama Madinah Al-Nabawiyah. Santung istamir lanjut maksudnya. Bisa kalau khairan. Masih ada ya, Ustaz? Nah,
Wa makata sallallahu alaihi wasallam fil madinati asyru sinina Asyra asyra sinina ba'dal hijrati yad'u ila dini rabbihi azza wa jalla wa afwan Ustaz, ini apa Ustaz? autada yutidu Wa yutidu yutidu wa yutidu apa ya? Da'ima daulatal islami. Atau ini yuwattidu da'ima daulatul islami. Nah, tarjim. Da'ima daulatil islami. Nah, dan tidak lama setelah itu dan tidak lama setelah Makasa artinya tinggal. Beliau tinggal. Iya. Dan tinggallah Rasulullah SAW di kota Madinah selama 10 tahun setelah hijrah, berdakwah kepada agama Tuhannya, kepada agama Robnya Azza wa Jalla, Tuhannya Azza wa Jalla. Waiwatidu itu apa Ustaz? Menetapkan, memperkuat, mengkonsolidasikan. Kalau da'imah? Da'im pilar. Yang menetapkan pilar-pilar daulah Islam. Daulah ya negara ya, negeri. Negeri Islam. Nah, lanjut 2 lagi. Wa qad ballagon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam risalata rabbihi wa hadallahu azza wa jalla bihin nasa fafataha bihi ayunan umyan umyan wa udunan summan wa adanan summan wa quluban ghalfan wa akmalallahu azza wa jalla dina. Ya mungkin gulfan dulu ya. Ini umyan, summan, gulfan satu wazan. Berarti gulfan. Wa akmalallahu azza wa jalla ad-dina wa qabada nabiyuhul karimu ila rafiqil a'la ba'daan. Sepertinya qabada nabiyahu. Wa qabada nabiyuhul karim ila rafiqil a'la ba'daan balagha minal umuri satu wa situna sanatan. Sanatin atau sanatin? Ininya jin man min man berarti mufrad mansub sanatan. Nah ini dia situn ya, berarti kemungkinan salah satu sih. Tapi kenapa ya? Harusnya habis balagho salah satu. Wallahu a'lam sih. Tarjim dulu, silakan.
Dan sungguh Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah Robnya, dan Allah memberi petunjuk manusia dengannya, yang dengannya membuka mata orang-orang yang buta dan telinga orang-orang yang tuli dan hati-hati yang tertutup. Dan Gulfan yang Gulfan tertutup gitu. hati-hati tertutup, dan Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agamanya. Dan Qobado ini apa, Ustaz? Ya di sini kayaknya menerima. Oh, dan Rasulullah SAW Ya Allah, ini Allah kepada Allahu menerima, dan Allah telah ya, menyampaikan, meningkatkan, menerima menetapkan nabinya yang mulia kepada Rafiqil A'la, pada apa ya? derajat tertinggi. Derajat tertinggi. Derajat tertinggi setelah dia menyampaikan setelah dia mencapai umur 30 satu wasit tuna itu wasit situn itu berapa ya? Situn berapa? Situn berapa sih? Sitah berapa situn? Sitah 6 lah. 36 tahun. Nah, berarti bukan 36, tapi salah satu 63. Nah, 60 dan 3. 63 akhir umur beliau. Ya itu maksudnya meninggal. Ketika beliau meninggal ya nanti akan masuk ke surga yang paling tinggi dan seterusnya. Kalau di Arab urutan untuk puluhan dan satuan itu harus satuan dulu, kemudian puluhan. Terus setelahnya baru bebas. Nanti bisa kalau misalnya ratusan boleh satuan puluhan ratusan, atau boleh ratusan terus satuan puluhan. Pokok antara satuan dan puluhan harus satuan puluhan dulu. Harus satuan dulu, nggak boleh puluhan dulu baru satuan. Seperti itu cara menyusun. Nanti boleh dari kanan atau dari kiri. Satu lagi. Wa nashhadu annahu qad ada yu'addi. Addal amanata wa balagha risalata. Yang pakai fa'ala ya, wa balagha. Wa balagha risalata wa nassaha al ummata. Wa nassaha al ummata wa huwa khatimur rusuli. Khatimu bisa khotamu. Yang lebih sering sesuai dengan konteks dalil khotamu. Wa huwa khatamur rusuli wa afdalul khalqi. Dan kita bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW telah ada ini apa? Salat ada, qadha ada. Sudah menunaikan, menyelesaikan. Telah menunaikan amanat dan telah menyampaikan risalah dan telah menasihati umat. Dan dia SAW merupakan penutup para rasul dan sebaik-baik dan seutama-utama makhluk. Itu ringkas satu halaman saja tentang beliau. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Belum dulu, Ustaz.
Jazakallah khairan, Ustaz. Berikutnya tentang ashabun Nabi. Tafadhal Akh Hafiz. Ada? Ada. Tafadhal dibaca. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala ashabun nabiyyu Nabi ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa cinta apa? Habba, yuhibbu, nuhibbu kita mencintai. Wa nuhibbu ashaban nabiyina wa nu. Nah, ini dari tawalla, ya tawalla. Berarti wa enggak. Dari tawalla ya tawalla. Berarti wan tawalla. Ya tawalla, natawalla. Berarti ini wa natawalla. Wazannya tawalla ya tawalla. Wa natawalla wa natawallahum wa nuju. Nah, dari ajalla yujillu. Nujilluhum al-mahajiraini. Temannya Ansar. Al-muhajirina minhum wal ansara. Kenapa ro? Ini atof ke muhajirin. Nah, muhajirin berarti mansub atau majrur? Mansub. Kenapa dia mansub? Kira-kira? Badal ya ke ashaba. Betul, badal. Badal bisa ke humnya kembali ke ashaba Nabi. Nah, ahsantum. Betul. Seperti itu. Lanjut. Wan nu'tiqada. Ini wazannya apa? Ya'taqada, ya'taqidu. Berarti nu'tiqada. I'taqada, ifta'ala, ya'taqidu, yafta'ilu. Ifta'ala, yafta'ilu. Berarti ini bacanya? Na'taqada. Na'taqi. Wa na'taqida. Na'taqidu. Ifta'ala, yafta'ilu. Nafta'ilu. Wa na'taqidu annahum afdala. Kenapa fathah? Ini apa namanya? Objek apa yang bukan, di sini bukan sebagai objek. Sebelumnya ada apa? Ini ada anna. Anna itu gimana? Ini khobar inna ya. Ya, inna, anna, akhwat inna. Nah, anna punya isim ada khobarnya. Mana isim anna? Ismu anna. Isimnya hum. Ya, betul. Berarti khobar anna yang afdola.
Nah, khabar ana marfu, mansub, majrur. Mansub. Salah ingat antum. Yang mansub itu isim annanya, khabar ananya. Kebalikan dari kana. Berarti marfu ya. Nah, marfu harusnya. Kalau kana baru merafakan mubtada dan menasabkan khabar. Kalau anna atau inna dan kawan-kawannya menasabkan mubtada dan merafakan khabar. Berarti afdal ini bacanya afdalu, afdala, afdali, Afdalu. afdalu. Annahum afdalu. Seperti itu. Oh iya. Salah ingat anak ketukar. Nah, Wa na'taqidu annahum afdalul al-khalqu ya afdalu ya al-khalqa al-khalqu kenapa kok al-khalqi afwan khalqi? al-khalqi. Ini susunan mudhaf ilaih. Ada isim dua isim sebelahan, yang kanan nggak ada alif lam, yang kiri ada alif lam, itu biasanya mudhaf ilaih. Yang kiri biasanya majrur, afdalul khalqi. Satu frase, makhluk terbaik. Seperti Al-khalqi ba'dal anbiya'i. nah, juga, Anbiya'ah. betul, Anbiya'i. anbiya'i. Ini juga mudhaf ilaih. Ba'da itu mudhaf, al-anbiya itu mudhaf ilaihnya. Setelah para nabi. Seperti itu. Nah, silakan diterjem. Dan kami mencintai sahabat-sahabat Nabi dan natawalla apa kurang tahu. Tawalla ya tawalla berwala. Wala dan barok ini berwala, berloyalitas. Berwala. Dan kami berwala mewalai mereka. Ya, berwala kepada mereka. Berwala kepada mereka dan nujillahum. Nah, bisa kita sebut Allah Azza wa Jalla. Apa artinya? Azza dan Jalla sama, artinya mulia. Nah, harus tahu ya, Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla. Di sini ajalla berarti sulasi mazidnya. Jalla mulia, berarti kalau ajalla yujilu memuliakan mereka. Iya. Memuliakan, memuji, menghormati, seperti itu. Dan kami memuliakan mereka muhajirin. Ya, kalau ada badal bisa diartikan yaitu siapa mereka ini, yaitu para muhajirin. Yaitu para muhajirin dan ansor. Terus? Dan kami meyakini keutamaan mereka. Kami meyakini annahum, bahwasanya mereka. Dan kami meyakini bahwasanya mereka adalah afdalul khalq. Bahwasanya mereka adalah makhluk yang utama setelah para nabi. Nah, makhluk yang paling utama setelah para nabi. Makhluk yang paling utama setelah para nabi. Jadi manusia terbaik setelah seluruh nabi adalah Abu Bakar. Karena beliau sahabat yang terbaik. Nanti ada setelah. Nah, seperti itu. Nah, sudah bagus. Untuk berikutnya lanjut Pak Noviar dulu. Nanti habis paragraf. Nah, silakan Pak Noviar. Wa afdalus sahabati alal itlaqi Abu Bakrin as-Sadiqu as-Siddiqu as-Sadiq artinya jadi teman nanti. As-Siddiq beda. As-Siddiqu radhiyallahu anhu. Kenapa dibaca Khalid ku marfu? Karena dia adalah
Naat Naat dari? dari Abu. Nah, bisa naat, bisa badal ya. Abu Bakar, Oh. Siddiq. Naat juga boleh. Kemudian? Radhiyallahu anhu khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu zaujat wa Abu zaujati nabiyina ummul mukminina Aisyah radhiyallahu anha. Zaujati tadi berarti Ummi ummul mukminina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, terjem. Dan seutama sahabat. Ya, kalau pakai tafdil seperti ini juga bisa kita terjemahkan dari yang kirinya dulu. Afdol itu isim tafdil. Ya, kalau di bahasa Inggris the best, afdolul khalqi berarti the best people, the best creation. Kalau afdolul sahabah berarti the best sahabah, the best companion. Artinya companion terbaik itu sahabat paling utama atau yang terbaik. Itlaq. Dan sahabat terbaik itlaknya mutlak ya? Ya, secara mutlak. Oh. Dan sahabat terbaik secara mutlak adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah SAW, dan ayah dari istrinya dan ayah dari istri Nabi kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Khalifatul Rasulillah, maksudnya Khalifah Rasulullah? Khalifah pengganti setelah Rasulullah SAW. Nah, betul. Khalifah artinya asalnya pengganti. Ya, ketika beliau wafat ya diganti oleh Abu Bakar. Makanya disebut Khalifah. Nah, sebelum Umar disebut dengan Amirul Mukminin, julukannya apa? Oh iya. Nggak tahu, Ustaz. Nah, sebelum disebut Khalifah Abi Bakrin. Nah, enggak. Abu Bakar kan ini Khalifatul Rasulullah SAW, berarti Khalifati Rasulullah SAW. Tapi karena terlalu panjang, jadi mereka menyebutnya Amirul Mukminin saja, seperti itu. Nah, khawatir nanti kalau jadi Utsman Khalifati Rasulullah SAW, terus Ali Khalifati Rasulullah SAW, jadi terlalu panjang. Jadinya diganti jadi Amirul Mukminin ketika Umar, seperti itu. Karena khalifah artinya pengganti, seperti itu. Secara artinya pengganti. Nah, Antum berikutnya Hafiz lagi. Fadhil gantian. Summa Umarun. Biasakan di awal ketika membaca pakai qala tetap ya. Qalanya selalu disebutkan. Untuk panoviar juga sama. Jadi kita dalam rangka adab menyandarkan ilmu kepada pemiliknya atau yang menyebutkan. Jadi bukan kita yang menyebutin ini asalnya, tapi yang menulisnya itu. Makanya qala di awal atau qala rahimahullah atau semisalnya. Jadi beliau yang menyebutkan ini. Nah, silakan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Thumma Umarul Faruq Abu Zaujati Nabiyina Ammal Ummul Mukminina. Nah, tadi Zaujati sama, berarti bukan ummu tapi Ummi. Nah. Ummil Mukminina Siapa anaknya Umar yang jadi istri Nabi SAW? Hafsati. Nah, Hafsati kalau dia isim mufrad biasa, dia di sini dia nama perempuan, berarti ghairu munsharif, alladzi la yansharif, majrurnya dengan bukan dengan kasrah tapi dengan Hafsata. Nah, dengan fathah ya. Majrur dengan fathah. Hafsata radhiyallahu anha wa huwa Umaru
Umar ibnul Khattabi bani Naufali. Nah, ini Anda juga kurang tahu apakah Naufal atau mungkin Naufalin. Naufalin qala lahun nabiyya Nabiyu SAW sebagai fa'il Nabi. dari qala. Qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi ma lakiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika. Muttafaqun alaihi. wa hadza lafzun Mubtada khabar. wa hadza lafzul Bukhariyu. Lafzul Bukhari. Isim Bukhari mudhaf ilaih. Ada dua isim, kemudian yang kanan nggak ada alif lam, yang kiri ada alif lam. Kemungkinan besar ini idhofah, mudhaf ilaih. Yang kiri baca dengan kasrah majrur. Seperti itu. Nah, tarjim. Kemudian Umar Al-Faruq. Al-Faruq julukannya Umar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, yaitu pembeda yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berarti kalau kita terjemahin gimana? Umar pembeda? Enggak, Umar Al-Faruq. Biasanya Umar Faruq aja. Abu Bakar As-Siddiq kan biasanya ditulis ASH, SHIDIK, Al-Faruq ya sama AL strip FARUQ gitu. Nah, nggak usah diterjemahkan Umar Al-Faruq. Tapi kita harus tahu maksudnya Al-Faruq itu. Kemudian Umar Al-Faruq ayah istri Nabi. Ayahnya istri Nabi kita, yaitu Nabi kita Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, dan dia Umar bin Khattab bin Naufal. Dikatakan Nabi mengatakan padanya sallallahu alaihi wasallam, yang lafaz hadisnya juga diartikan. Artikan dong. Dan yang jiwaku berada di tangannya. Nah, wanya waw apa ini? Waw sumpah. Ya, waw qasam ya. Jadi artinya apa? Demi ya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Artinya demi Allah. Ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Jiwaku berada di tangannya. Malakiyaka syaitan. Ma di sini artinya di sini nafi. Lakiya itu bertemu. Nah, jadi gimana? Malakiyaka syaitan salikan. Tidak ada syaitan yang tidak syaitan bertemu kamu. Tidaklah syaitan bertemu denganmu. Tidaklah syaitan bertemu denganmu. Salikan. Dari salaka yasluku, man salaka tariqan. Ini isim fa'il. Mengikuti ya.
berjalan, menempuh jalan. Yang menempuh jalan sekalian itu. Menempuh jalan. Ya, di sini fajjan jalan. Maksudnya adalah jalan. Salikan fajjan berarti menempuh sebuah jalan. Ya, berjalan di suatu jalan. Menempuh sebuah jalan illa salaka. Illa kecuali. Siapa yang salahkan di sini? Syaitan. Iya, kecuali setan akan berjalan atau menempuh jalan. Menempuh jalan selain jalanmu. Iya, selain jalan yang kau tempuh itu tadi. Muttafaqun alaih maksudnya? Muttafaqun alaih. Disepakati oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Wa hadza lafzul Bukhari, dan ini adalah perkataan. Ya, lafaznya dari yang hadisnya Bukhari. Nah, karena mungkin di hadis Muslim lafaznya berbeda. Yang beliau ambil di sini lafaz yang dari Sahih Bukhari, maksudnya seperti itu hadisnya. Nah, buku udah dibuka. Bentar. Waladzi nafsi. Nah, ini ya tentang Umar ya. Nah, maksudnya gimana? Jadi ya setan takut sama Umar. Setan tuh takut sama Umar. Ini benar. Jadi ketika Umar jalan di suatu jalan, kalau ada setan lewat situ nggak berani, dia langsung kabur, milih jalan lain, nggak mau ketemu Umar. Ini Masya Allah, saking tegasnya Umar, saking tegasnya dalam kebenaran, Masya Allah. Sampai setan takut dengan Umar. Kalau sahabat lain nggak diceritakan seperti ini. Ini diantara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti itu maksudnya. Paham ya hadisnya? Insyaallah. Nah, sampai Nabi SAW bersumpah demi Allah ya. Jadi ini benar-benar sebuah keutamaan yang besar. Ya, jadi Umar itu nggak bisa ya ibaratnya nggak bisa diselewengkan oleh setan. Setan aja takut gitu sama Umar atas izin Allah, seperti itu. Kalau manusia zaman sekarang mah ya mungkin satu manusia juga direbukin banyak setan bisa aja. Kalau Umar satu pun nggak ada yang berani dengan Umar, seperti itu. Masya Allah. Jadi ya, betapa keutamaan sahabat ini sangat tinggi. Mereka yang seharusnya menjadi idola-idola kita, seperti itu. Kalau zaman sekarang ya mungkin kita atau orang-orang secara umum bersahabat dengan setan, ibaratnya setan jalan di mana kita ikut gitu ibaratnya. Alhamdulillah. Nah, kalau Umar jalan, setan nggak mau ikut jalan bersama Umar. Saking takutnya, saking Umar ini sangat bertakwa. Ya, sahabat terbaik kedua setelah Abu Bakar. Seperti itu, insyaallah. Dan masing-masing juga para sahabat punya ada diantaranya satu atau dua keutamaan yang mungkin sahabat lain nggak miliki gitu. Atau ya sesuatu keunikan gitu ya, keunikan kalau di zaman kita mungkin ya keunikan dari sisi personality misalnya kan, dari sisi karakter dan semisalnya. Nah, seperti misalnya Abu Bakar dan Umar ini kan seperti dua sahabat yang berbeda ya. Abu Bakar itu kecil, ya relatif kecil, kurus, terus pemalu gitu ya. Kalau Umar kebalikannya besar, kemudian pemberani. Nah, tapi kalau secara iman tetap Abu Bakar lebih utama. Tapi mungkin dari sisi keberanian kadang Umar lebih utama di satu waktu. Nah, tapi secara overall Abu Bakar lebih utama, seperti itu. Nah, di beberapa hadis juga disebutkan bahwa ketika ada perbedaan pendapat, kadang pendapat Umar yang lebih tepat daripada sahabat yang lain. Bahkan kalau Abu Bakar juga ya. Jadi ya ketika apakah tawanan perang itu dibunuh atau dilepaskan. Nah, itu ketika itu Umar berijtihad dan Nabi kalau salah atau Abu Bakar berijtihad yang lain dan diikuti yang ijtihad yang selain Umar, tapi Allah mengatakan bahwa yang lebih tepat adalah yang Umar, seperti itu. Makanya Nabi SAW juga bersabda bahwa apabila ada Nabi setelahku, maka Nabi itu adalah Umar. Jadi Umar.
Nah, apabila ada nabi setelahku, seandainya ada nabi setelahku, maka nabi itu adalah Umar, seperti itu. Tapi yang nggak ada nabi setelah beliau. Nah, saking ya Umar ini lebih cocok jadi nabi, jadi rasul dari sisi personality dan semisalnya. Kalau Abu Bakar itu lebih pemalu ya, lebih pendiam, lebih pemalu seperti itu. Nah, nanti juga dijelaskan tentang Utsman, Ali dan seterusnya. Ya, Utsman dan Ali cuma 4 ini doang yang dijelaskan. Nah, sampai sini ya, apa sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, kalau nggak ada kita cukupkan, insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan terkait harokat, terjemah, maksud kalimat, i'rab, silakan bisa ditanyakan saja. Nah, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustaz. Nah,